Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah pendidikan anti korupsi pertemuan ke-1, pengertian korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Materi 1. Pengertian korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. 2. Faktor penyebab korupsi. 3. Dampak masif korupsi. 4. Nilai dan prinsip anti korupsi. 5. Tindak pidana korupsi dalam perundangan Indonesia. 7. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. 8. Upaya pemberantasan korupsi. 9. Gratifikasi. Nah, materi ini nanti Anda buat PowerPoint, kemudian itu tugas Anda, kemudian Anda presentasikan di depan kelas. Selanjutnya dibuat video seperti yang Bapak buat sekarang. Kita lanjut. Korupsi secara etimologi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia termasuk Indonesia menjadi anti korupsi. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi tergantung negara masing-masing. Ini etimologinya. Bahasa Inggris corruption, corrupts, jahat, rusak, curang. Kemudian bahasa Prancis corruption, rusak. Bahasa Belanda corruptie atau corruptie. Istilah korupsi yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda karena Indonesia lama dijajah Belanda. Ini beberapa terminologi korupsi. Korupsi sama dengan busuk, palsu, suap. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Kemudian korupsi sama dengan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang, garis miring barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kamus Hukum 2002. Korup sama dengan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. The Nation Webster Directories 1978. Terminologi masih David Chalmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Kemudian J.J. Securia menyatakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuangan pribadi, the misuse of power for profit. Extortion, Syed Hussein Alatas, tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Transparansi internasional, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayai, kemudian keuangan pribadi, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Ini 3 tingkatan korupsi. Material benefit, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ini biasanya pejabat. Kemudian betrayal of truth, pengkhianatan kepercayaan. Sudah dipilih oleh rakyat sebagai pejabat, anggota DPR dan lain sebagainya, masih juga menyeleweng uang negara. Itulah termasuk tindakan korupsi. Pengkhianat terhadap kepercayaan. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua orang yang berkhianat
atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Pesan rakyat, aspirasi rakyat. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat, menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Diskusi, apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga melakukan korupsi dan pantas disebut koruptor? Silakan didiskusikan, nanti dibuat tulisan, dikumpulkan. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power. Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah. Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material benefit. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi. Secara melawan hukum. Itu 1. 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain. 3. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. 1. Merupakan korupsi menghambat pembangunan dan kegiatan usaha di Indonesia. 2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. 3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barang menjadi melambung, pendidikan dan kesehatan sangat miskin. Salah satu hal mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas, karena korupsi sudah mendarah daging, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai penyakit yang harus segera disembuhkan. Dengan demikian, semakin sulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi. Ibarat maling teriak maling. Prinsip-prinsip anti korupsi. Ini prinsip-prinsip anti korupsi: transparansi, kewajiban, akuntabilitas, aturan main, kontrol aturan. Ini nanti akuntabilitas ini akan kita bahas pada terakhir mata kuliah. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerja sesuai aturan main dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure pada level budaya, individu dengan individu maupun level lembaga. Ini akuntabilitas. Kalau di bangunan itu korupsi adukan, baik itu adukan beton, adukan acian, adukan aspal, mau ATB, HRS, dan tebal perkerasan kelas A, kelas B, kelas C, biasanya di komposisinya dimainkan. Bagaimana mengukur akuntabilitas? Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat yang jangka panjang dari sebuah kegiatan. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka,
sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi keseluruhan proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjaga kepercayaan. Kalau kita di transparansi ini mulai dari awal proyek, yaitu proses tender, sampai dengan termin 1, 2, 3, 125%, kemudian 50% dan 100%. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan, anggaran pendapatan, dan alokasi anggaran belanja. Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dan pemungutan dana, mekanisme penggunaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pekerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Bagaimana spesifikasi bangunan tersebut? Adukannya bagaimana, batanya bagaimana, proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Kemudian proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang terbuka, bukan hanya pertanggungjawaban secara akuntabilitas, juga secara teknis dan fisik setiap output pekerjaan proyek. Ini kontrol masyarakat sangat diperlukan. Proses perencanaan, program pembangunan, anggaran, pendapatan, dan anggaran belanja daerah, negara atau daerah. Kemudian evaluasi penilaian kinerja anggaran. Kemudian ke kanan evaluasi implementasi, alokasi sektor, pelaksanaan, serta pengawasan formal, laporan pertanggungjawaban, teknis, fisik, dan administrasi. Ini prinsip fairness ditunjukkan sebagai untuk pencegahan terjadi manipulasi, ketidakwajaran dalam penganggaran, baik bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Langkah-langkah penegakan prinsip fairness. Komprehensif disiplin, fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. Terprediksi, yaitu ketepatan dalam perencanaan dasar dan defisit dalam tahun anggaran berjalan. Kejujuran, yaitu adanya bias perkiraan penerimaan atau pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian dari pokok dari prinsip fairness. Informatif, adanya sistem informasi, pelaporan, keuangan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Ini kebijakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi merupakan korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak terlalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi. Nah, di sini agak lebih sulit. Kemudian undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, ini juga agak sulit, maupun yang lainnya dapat memudahkan masyarakat mengatur sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Nah, ini yang monopoli ini. Biasanya ini terjadi teknik, ini menurut pengalaman Bapak, seseorang mengerjakan proyek tidak
dengan benar, dia di blacklist, perusahaannya saja yang di blacklist, tapi kedepannya dia meminjam perusahaan lain atas nama si yang pernah perusahaannya di blacklist. Pokoknya saling pinjam perusahaan untuk tender. Ini pengalaman Bapak. Ini aspek kebijakan anti korupsi. Ada pembuat, kultur, isi, dan kesimpulan. Aspek kebijakan, isi kebijakan. Apa isi anti korupsi? Pembuat kebijakan. Ini biasanya pemerintah, legislatif, pelaksana kebijakan. Ini biasanya Pempro. Kemudian penegaknya polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, LSM. Kultur kebijakan, eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, kesadaran masyarakat terhadap undang-undang anti korupsi. Ini kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan meminimalisasi semua bentuk korupsi. Ini model kontrol kebijakan. Kebijakan ada oposisi, ada partisipasi, ada revolusi. Model kontrol kebijakan, partisipasi, melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Oposisi, mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang dianggap lebih layak atau lebih baik. Revolusi, mengontrol dengan mengganti kebijakan dianggap tidak sesuai. Nah, ini terakhir revolusi. Kalau kita kemarin itu bukan revolusi. Bentuk kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun dalam sistem demokrasi yang sudah mapan. Kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.